Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 201. Oke lah, nggak usah banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di hari-hari berikutnya Soyen, setelah kembali ke pavilion bintang jatuh, dia terlihat cukup santai. Kadang-kadang Soyen akan keluar kamar dan memberikan nasihat bagi para murid biasa dan juga para tetua dari pavilion bintang jatuh ini. Mereka semuanya sangat menghormati keberadaan dari Soyen. 3 hari telah berlalu dengan cepat dan lubang cacing yang dibangun oleh Yalou secara bertahap hampir selesai. Ada sekelompok gadis muda dari pavilion bintang jatuh yang kali ini telah berkumpul. Mereka mengobrol sambil tertawa. Salah satu di antara gadis-gadis ini juga ada seorang gadis yang menggunakan pakaian berwarna merah. Dia merupakan orang yang paling menarik perhatian dari para pemuda di tempat pelatihan. Tatapan mata dari gadis ini selalu melihat pada Soyen yang sedang memberikan pengajaran bagi para murid yang lainnya. Salah seorang gadis lainnya yang berada di samping dari gadis berbaju merah tiba-tiba saja berkata, "Hehe, kakak Youquan, akhirnya kau tertarik juga pada seseorang." Mendengar ucapan seperti ini, raut wajah dari Youquan telah berubah menjadi memerah. Kemudian dia mengatakan, "Omong kosong apa yang kau katakan ini?" Teman dari Youquan kembali mengatakan, "Hehe, kakak senior Youquan, kau adalah orang dengan bakat yang paling menonjol di antara generasi muda pavilion bintang jatuh. Bahkan kepala pavilion cukup terganggu selama tes saat itu. Oleh karenanya, kau tidak perlu merasa rendah diri dengan status unik yang dimiliki oleh kepala pavilion junior." Youquan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Omong kosong apa kau ini? Bakat kecilku tidak ada artinya di dalam tatapan mata dari kepala pavilion junior." Meskipun Youquan berkata seperti ini, di dalam hati dia terlihat cukup senang. Hal itu tergambar jelas dengan raut wajahnya dan juga tatapan mata yang terus memperhatikan seorang Soyen. Teman dari Youquan pun kembali mendesak, "Sudahlah kakak Youquan, kau dekati saja kepala pavilion junior. Dengan begitu, kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengannya. Jika kau tidak melakukannya hari ini, maka kau tidak akan memiliki harapan kembali." Youquan ragu-ragu sejenak setelah mendengarkan saran dari temannya. Kemudian dia mengatakan, "Saranmu benar-benar buruk. Apakah kau tahu sesuatu apa yang akan aku dapatkan jika aku sampai mengganggu kepala pavilion junior?" Teman yang lainnya pun segera berkata, "Kakak senior, sudahlah, tidak apa-apa kakak senior. Kau adalah seseorang dengan bakat yang cukup bagus dan perlu dipertahankan oleh pavilion bintang jatuh. Kepala pavilion junior pasti tidak akan merasa kerepotan jika kau menjadi pasangannya. Hal itu juga demi memperkuat pavilion bintang jatuh ini." Raut wajah dari Youquan telah tampak menjadi sangat malu, yang kemudian dia mengatakan, "Sudahlah, berhenti memaksa aku seperti itu. Lebih baik aku pergi saja dari tempat ini." Tatapan mata Soyen tiba-tiba saja melihat pada Youquan yang akan meninggalkan tempat pelatihan. Detik berikutnya, sambil tersenyum, Soyen mengatakan, "Hei gadis kecil, apakah kau yang bernama Youquan? Aku telah mendengar bahwa guruku menyebutkan tentang dirimu." Soyen berjalan mendekati Youquan, yang kemudian dia berhenti tepat di hadapannya. Tatapan mata Soyen mengamati tubuh dari Youquan yang benar-benar seksi dengan wajah yang begitu cantik. Selain itu, gadis yang bernama Youquan ini juga memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan Yalou telah menyebutkan namanya pada seorang Soyen. Mata dari Soyen kemudian berkedip. Pada akhirnya dia mengerti kenapa Yalou menyebutkan tentang gadis bernama Youquan ini beberapa hari sebelumnya. Meskipun Youquan masih cukup muda dengan usia sekitar 17 tahun, namun kekuatannya sudah mencapai tahap doang. Bakat seperti ini merupakan sesuatu yang bisa dianggap di atas rata-rata. Soyen sambil berkedip, dia pun mengatakan, "Tidak heran, guruku telah menyebutkan namamu berkali-kali ketika di hadapanku saat itu. Jika dia tidak memutuskan untuk tidak menerima murid lagi, kemungkinan saat ini kau sudah diangkat menjadi muridnya dan kau akan menjadi junior kecilku." Youquan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Soyen, dan raut wajahnya kali ini telah berubah menjadi cukup memerah. Namun hal itu dipenuhi dengan kegembiraan. Youquan sambil mengumpulkan keberanian, dia pun berkata pada Soyen, "Kepala pavilion junior, bolehkah aku mengganggumu sebentar supaya kau bisa memberikan beberapa saran padaku?" Soyen pun sambil tersenyum dia menanggapi, "Baiklah, tunjukkan keterampilanmu di hadapanku saat ini." Youquan jantungnya pun berdebar dengan kencang. Dia kemudian menganggukkan kepalanya
dan buru-buru menunjukkan teknik dou telapak tangan yang baru saja dia latih. Xiaoyan hanya berdiri dan juga memperhatikan ketika Yokuan mengeluarkan teknik telapak tangan yang berada di tingkat D dengan cara yang cukup halus. Hal tersebut membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Gadis ini benar-benar memiliki kelebihan daripada yang lainnya, dan yang membuat Xiaoyan cukup tercengang adalah Yokuan bisa memperbaiki kekurangan setelah dia menemukan masalah dari teknik telapak tangan. Kecepatan di dalam pemahaman seperti ini membuat Xiaoyan merasa cukup takjub. Gadis ini benar-benar berbakat dan juga cerdas. Jika dia dilatih dengan benar, kemungkinan akan bisa menjadi seorang ahli top di dataran tengah di masa depan nanti. Beberapa keringat telah muncul di dahi dari Yokuan setelah dia menyelesaikan teknik telapak tangannya. Namun, tatapan matanya dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat pada Xiaoyan. Dengan ragu-ragu, Yokuan bertanya, "Kepala Pavilion Junior, bagaimanakah kinerjaku?" Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Bagus sekali. Namun, ada sesuatu yang akan aku katakan. Aku ingin tahu, apakah kau tertarik dengan hal ini?" Yokuan buru-buru bertanya, "Apa itu kepala Pavilion Junior?" Xiaoyan menarik dagu dari Yokuan. Dia melihat tatapan matanya, kemudian mengatakan, "Mulai saat ini, kau jadilah muridku." Xiaoyan sebenarnya merasa cukup konyol ketika berkata seperti ini. Tidak terduga bahwa dia akan memiliki ide mengangkat seorang murid yang merupakan gadis paling berbakat dari Pavilion Bintang Jatuh. Yokuan benar-benar terkejut dengan ucapan dari Xiaoyan yang kemudian dia pun kali ini menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata. Xiaoyan sendiri menjadi cukup malu ketika dia melihat reaksi dari seorang Yokuan. Tidak disangka, sepertinya gadis ini menolak permintaan dari Xiaoyan. Namun detik berikutnya, Yokuan setelah terdiam sejenak, pada akhirnya dia mulai berbicara. "Kepala Pavilion Junior, bisakah aku menjadi seorang murid di dalam nama saja?" Mendengar jawaban dari Yokuan membuat Xiaoyan spontan langsung terbatu karena tidak disangka bahwa Yokuan hanya ingin dirinya menjadi seorang murid dalam nama saja. Xiaoyan kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, terserah dirimu." Bagaimanapun juga, orang yang akan mengajari Yokuan bukanlah Xiaoyan. Apakah dia akan menjadi murid dalam nama atau tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan sama sekali. Sebuah kegembiraan pun langsung muncul di raut wajah dari Yokuan ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Seorang murid di dalam nama, begitu dia menjadi cukup kuat di masa depan nanti, maka murid ini tidak akan memiliki keterikatan dengan gurunya, dan Yokuan hanya akan mengakui Xiaoyan sebagai guru. Namun hubungan seperti ini tidak terlalu terikat. Xiaoyan secara alami menyadari apa yang dipikirkan oleh Yokuan. Namun Xiaoyan cukup kagum dengan cara berpikir dari gadis ini. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara yang berdengung di tempat ini. Bagian dalam dari alam bintang tiba-tiba saja berfluktuasi. Melihat hal itu, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan detik berikutnya, lubang cacing yang benar-benar besar telah berhasil dibangun oleh Yao Chen. Xiaoyan sekali lagi menoleh pada Yokuan. Lalu dirinya mengatakan, "Yokuan, aku akan melakukan perjalanan menuju gunung belakang, dan aku akan segera meninggalkan Pavilion Bintang Jatuh ini dalam beberapa hari kemudian. Ketika aku tidak ada di tempat ini, kau harus pergi dan menemukan guru besar. Dia adalah orang yang akan mengajarimu." Raut wajah dari Yokuan telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoyan ingin pergi dari Pavilion Bintang Jatuh. Namun Yokuan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, Kepala Pavilion Junior." Xiaoyan sambil melihat pada Yokuan, dia tersenyum lalu mengatakan, "Kau seharusnya tidak memanggilku seperti ini, karena sekarang kita adalah guru dan murid." Wajah dari Yokuan telah berubah menjadi memerah. Lalu dirinya mengatakan, "Baiklah guru." Xiaoyan hanya tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari Yokuan. Dia pun mengusap kepala gadis kecil ini, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Lakukan yang terbaik. Aku harap kau bisa segera naik ke kelas Do Huang ketika aku kembali di waktu berikutnya." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaoyan pun segera menghilang dan dia bergegas menuju gunung belakang dari Pavilion Bintang Jatuh. Yokuan hanya melihat kepergian dari Xiaoyan, lalu dia mengatakan, "Tamatlah diriku. Aku saat ini telah resmi menjadi murid dari Kepala Pavilion Junior."
bebanku menjadi lebih berat mulai saat ini. Namun, aku tidak akan menyerah. Statusku sebagai murid hanya dalam nama. Aku harus bisa bertahan sampai detik akhir. Guru, ketika kau kembali ke tempat ini, aku tidak akan mengecewakan dirimu. Ketika Xiaoyan bergegas menuju gunung belakang dari pavilion bintang jatuh, di tempat itu ada sebuah gerbang raksasa yang memiliki lubang hitam di tengah-tengahnya, dan kekuatan spasial yang cukup liar serta ganas telah menyebar keluar dari dalamnya. Tubuh Xiaoyan segera muncul di samping dari Yalao. Kemudian dia mengatakan, "Guru, apakah kau telah berhasil?" Yalao atau Yao Chen sambil tersenyum dia menganggukkan kepalanya. Lalu Yao Chen melihat pada Xiaoyan sambil bertanya, "Apakah dirimu sudah bertemu dengan gadis kecil yang bernama Yao Puan?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Aku memang sudah bertemu dengannya. Bakatnya cukup luar biasa. Jika dia diberikan pelatihan dengan cukup baik, pencapaiannya pasti akan luar biasa di masa depan nanti." Yalao hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Dan apakah kau sudah menerimanya sebagai seorang murid?" Hanya ada sedikit orang yang bisa menarik perhatian dari seorang Yao Chen, dan sifatnya yang pilih-pilih ini telah menemukan beberapa kehebatan yang dimiliki dalam bakat seorang Yao Puan. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia menjelaskan apa saja yang terjadi antara dirinya dengan Yao Puan sebelumnya. Ketika Yalao mendengar bahwa sebenarnya Yao Puan bersedia menjadi murid dalam nama, tanpa sadar membuat Yalao tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak apa-apa, jika itu hanya merupakan murid dalam nama. Bagaimanapun juga, kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang masalah ini." Xiaoyan mengangguk. Kemudian dia bertanya, "Guru, kapan aku bisa berangkat?" Tatapan mata Yao Chen melihat pada gerbang dari lubang hitam yang ada di hadapannya. Lalu dia pun mengatakan, "Aku khawatir kita harus menunggu beberapa hari lagi. Meskipun lubang cacing telah berhasil dibangun, tapi hal ini masih belum stabil, dan kupikir kita harus mencari beberapa pembantu selama beberapa hari ke depan. Pasti akan ada banyak para ahli dari aula jiwa di pihak dari sekte singa yang mendalam. Oleh karena itu, kita harus benar-benar siap menghadapi mereka." Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya lalu mengatakan, "Mencari pembantu lain." Yalao sambil tersenyum licik, dia pun mulai mengatakan, "Apakah kau lupa dengan kemampuan mengumpulkan orang-orang dari seorang alkemis? Aku sudah meminta orang-orang untuk menyebarkan berita bahwa kita mengundang para ahli dari seluruh penjuru dunia. Namun syaratnya, seseorang itu harus berada di tahap Dosun. Hadiahnya cukup menarik dan masing-masing akan mendapatkan 3 pil obat level 8. Sementara jumlah warna dari pil petir yang bisa dimunculkan dari pil obat level 8 ini ditentukan oleh kekuatan masing-masing dan juga kontribusi yang mereka berikan. Aku yakin akan banyak orang yang datang ke pavilion bintang jatuh, dan pada saat itu kau akan memimpin mereka semuanya menuju wilayah barat laut dari benua Doki ini, dan kemudian meratakan sekte singa yang mendalam untuk segera mengakhiri perang ini selama-lamanya." Xiaoyan tanpa daya mengatakan, "Guru, bukankah kau terlalu bermurah hati? 3 pil obat tingkat 8 akan menjadi jumlah yang cukup besar jika sampai ada 20 orang level Dosun atau 30 orang level Dosun yang datang ke tempat ini." Yao Chen hanya tersenyum sambil mengatakan, "Tenang saja, seharusnya tidak ada masalah. Selama ini merupakan pil obat di bawah tingkat ke-9. Mendengar ucapan dari Yao Chen yang cukup percaya diri hanya bisa membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia tahu perjalanannya kali ini pasti akan sangat berbahaya. Jika benar-benar mendapatkan seorang pembantu yang berada di kelas Dosun, maka Xiaoyan akan memperkuat kelompoknya saat ini. Sambil melihat pada Yao Chen, Xiaoyan pun mengatakan, "Jika begitu, kita akan menunggu dalam beberapa hari." Dengan lubang cacing yang berada di wilayah dari pavilion bintang jatuh ini telah sepenuhnya dibangun, alam bintang tiba-tiba saja menjadi cukup ramai hanya dalam beberapa hari ini. Dan satu-satunya alasan kenapa hal itu terjadi adalah karena undangan yang dikeluarkan oleh Yalao. Kemampuan dari seorang alkemis untuk mengumpulkan para ahli yang cukup hebat tidak bisa diragukan lagi. Apalagi level Yao Chen atau Yalao saat ini telah berada di tahap Banseng, maka kemampuan mengumpulkan orangnya menjadi lebih kuat lagi. Di sisi lain, hadiah dari 3 pil obat tingkat ke-8 memiliki daya pikat yang luar biasa bagi mereka yang berada di level Dosun. Dataran tengah ini dipenuhi oleh banyak para ahli yang sedang bersembunyi
Dan secara alami, orang-orang ini akan menunjukkan diri mereka ketika mendapatkan undangan dari Yaolau. Pada akhirnya, para ahli tersembunyi ini pun juga bergegas menuju paviliun bintang jatuh. Xiaoyan benar-benar terkejut dengan efek undangan yang telah disebarkan oleh Yaolau. Barulah pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengetahui kemampuan dari gurunya untuk mengumpulkan orang tidak bisa diremehkan. Hanya dalam waktu 3 hari yang cukup singkat, para ahli yang berada di tahap Gaosun sekarang benar-benar memenuhi alam bintang dari paviliun bintang jatuh. Dan Yao Chen secara pribadi memilih orang-orang ini. Dia telah memilih 20 para ahli yang kekuatannya berada di bintang 3 Dosun, sementara 3 yang lainnya berada di bintang 8 Dosun. Namun mereka sedikit lemah dari Xiaoyan, tapi barisan seperti ini merupakan kekuatan yang besar, bahkan untuk bisa menghancurkan satu faksi tingkat atas. Gelombang demi gelombang riak energi spasial telah menyebar dari lubang cacing yang telah dibentuk oleh Yao Chen. Xiaoyan kali ini telah berdiri di barisan depan, sementara belakangnya ada 20 para ahli yang benar-benar kuat. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Semuanya, aku pikir kalian telah menyadari tujuan dari perjalanan kali ini. Begitu kita tiba di wilayah barat laut dari benua Dogi, aku harap semua orang bisa mendengarkan perintahku." 20 para ahli itu pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian mengatakan, "Kepala Pavilion Junior, percayalah, sebuah faksi kecil yang bertindak barbar bukan apa-apa di hadapan kekuatan kita." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cukup puas mendengar jawaban dari para ahli yang akan dia bawa. Selanjutnya, seorang tetua yang menjadi pemimpin dari kelompok ini hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Kepala Pavilion Junior, kau tidak perlu khawatir. Kita telah diundang oleh Kepala Pavilion Yao Chen. Secara alami, kita tidak akan pernah berubah pikiran di tengah perjalanan. Lagi pula, pada saat ini kita hanya bisa mendapatkan setengah hadiah dari yang telah dijanjikan. Dan setengahnya lagi akan diberikan ketika kita kembali ke tempat ini." Xiaoyan hanya menangkupkan 2 tangannya pada tetua itu sambil mengatakan, "Jika begitu, kemungkinan aku akan merepotkan tetua Hu." Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan melihat pada Yaolau. Segera setelah itu, Xiaoyan mengatakan, "Guru, kita akan berangkat saat ini juga." Yaolau hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menunjuk 10 tetua yang menggunakan jubah pavilion bintang jatuh di sekelilingnya sambil berkata dengan lembut, "Baiklah, para tetua itu baru saja datang setelah mereka mendapatkan undangan, dan kau tidak perlu mempercayai mereka. Di sisi lain, kau bisa percaya pada 10 tetua tamu ini, mereka jauh lebih mengetahui tentang berita apa saja yang terjadi di benua barat laut." Xiaoyan hanya bisa menghela nafasnya ketika dia melihat 10 tetua tamu, dan Yaolau menyuruh mereka untuk ikut bersama dengan Xiaoyan kali ini. Menghadapi barisan yang telah dibawa oleh Xiaoyan, kemungkinan besar sekte singa yang mendalam akan mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan kemenangan di dalam peperangan besar, meskipun mereka mendapatkan dukungan dari aulat jiwa. Dan kali ini kelompok Xiaoyan benar-benar telah mengeluarkan modal yang sangat banyak. Yaolau hanya tersenyum ketika melihat semua orang telah bersiap. Detik berikutnya dia melangkah maju dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Lubang cacing yang ada di tempat ini tiba-tiba saja mulai berfluktuasi. Energi spasial yang sangat liar dan juga ganas menyebar dari dalamnya. Bahkan hal itu mengeluarkan suara yang bergema di seluruh langit dari alam bintang. Yaolau menjentikan jarinya. Sebuah gulungan berwarna hitam kini telah terbang menuju Xiaoyan yang ditutupi dengan kekuatan spasial menakutkan. Kemudian Yaolau kali ini mengatakan, "Xiaoyan, ini adalah gulungan lubang cacing. Itu belum diperbaiki di sisi yang lainnya. Setelah kau tiba di wilayah barat laut, maka yang perlu kau lakukan hanyalah mencari tempat yang aman untuk membukanya. Setelah itu, kau mungkin akan bisa membentuk terowongan yang akan tetap berada di tempat itu selamanya." Xiaoyan dengan hati-hati menerima gulungan berwarna hitam, kemudian menyimpan ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, tubuhnya pun berbalik. Dia menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya melambaikan tangan untuk memasuki lubang cacing. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Ayo, semuanya kita pergi ke Kaisaran Jiama. Kakak pertama, kakak kedua, Cailin, aku Xiaoyan telah kembali." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Xiaoyan dalam sekejap saja memasuki lubang cacing. Hal ini segera diikuti oleh 30 orang yang berada di tahap Gaosun. Cerita kemudian berpindah ke sebuah dataran yang berwarna merah.
Di tempat ini memiliki cahaya merah yang cukup redup dan terlihat tampak sepi. Namun detik berikutnya, langit di atas dataran merah ini tiba-tiba saja berfluktuasi yang kemudian memunculkan sebuah lubang hitam. Gelombang energi spasial yang cukup mengerikan menyebar dari dalamnya, dan tidak lama kemudian 30 sosok kali ini telah keluar dari dalam lubang hitam. Karena itu merupakan kelompok dari Xiaoyan yang telah dia bawa dari pavilion bintang jatuh di dataran tengah. Salah seorang tetua menyapu tempat ini yang kemudian dia mengatakan, apakah ini merupakan wilayah barat laut dari benua Doki? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari tetua tersebut. Bagian dari barat laut benua Doki ini sangatlah luas, dan daerah yang diketahui oleh Xiaoyan hanyalah Kekaisaran Jiama dan juga beberapa kerajaan di sekitarnya. Secara alami, Xiaoyan sendiri tidak tahu apakah tempat ini benar-benar wilayah barat laut atau bukan. Salah seorang tetua tiba-tiba saja mengatakan, kepala pavilion junior, tempat ini seharusnya berada di bagian utara dari wilayah barat laut. Lubang cacing yang telah dibangun oleh kepala pavilion tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi itu hanya bisa mengirimkan kita secara acak menuju wilayah dari barat laut ini. Mendengar ucapan dari tetua tersebut, Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanan. Dia pun melihat gambar-gambar dari benua barat laut yang secara detail terdapat di dalam peta. Dan pada saat ini, setengah wilayah dari yang tergambar di peta sebenarnya telah dikuasai oleh sekte singa yang mendalam. Setengah lainnya dikuasai oleh bendera dari aliansi Yan. Tetua yang tadi berbicara tiba-tiba saja kembali mengatakan, berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan dari mata-mata yang telah disebarkan, bagian utara dari wilayah barat laut ini menjadi kekuasaan dari sekte singa yang mendalam. Dengan kata lain, kita benar-benar berada dalam jangkauan sekte singa yang mendalam ini. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena tidak banyak para ahli dari sekte singa yang mendalam di bagian utara ini, dan kekuatan utama mereka seharusnya telah berkumpul di daerah perbatasan dengan aliansi Yan. Selama kita menuju barat laut dari tempat ini, seharusnya kita benar-benar sampai di wilayah dari aliansi Yan. Mendengar ucapan tersebut membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan Xiaoyan tidak takut sama sekali ketika menghadapi orang-orang dari sekte singa yang mendalam dengan barisan yang merupakan 30 orang elit Daosun yang telah dibawa Xiaoyan. Mereka bisa berjalan tanpa adanya perlawanan dari sekte singa yang mendalam. Oleh karena itu, kemungkinan tidak akan sulit mencapai wilayah dari aliansi Yan. Tatapan mata Xiaoyan melihat ke arah barat laut. Segera setelah itu dia mengatakan, jika begitu mari kita bergerak. Kita bisa mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang perjalanan, dan kita harus mencoba yang terbaik untuk menekan aura di dalam tubuh kita. Dengarkan perintahku, jangan berkeliaran secara acak di tempat ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan melambaikan tangannya, dan dia telah bergerak maju dengan sangat cepat, diikuti oleh 30 orang yang berada di tahap Daosun. Kelompok dari Xiaoyan benar-benar pergi untuk menuju aliansi Yan yang berada di wilayah barat daya, dan mereka terbang di atas wilayah yang telah dikuasai oleh sekte singa yang mendalam. Oleh karenanya, kelompok dari Xiaoyan secara alami akan bertemu dengan beberapa tentara dari sekte singa yang mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan ini. Namun, para tentara itu hanya berada di tahap Daozong, dan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kelompok Xiaoyan. Selama dalam perjalanan ini, kelompok Xiaoyan juga telah berhasil mendapatkan berita terkini tentang wilayah barat laut dari beberapa ahli dari sekte singa yang mendalam yang telah ditangkap oleh kelompok Xiaoyan. Di dalam hati Xiaoyan memiliki sebuah kemarahan ketika dia mengetahui informasi terkini dan situasi yang memburuk yang terjadi di tempat ini. Wilayah yang dikuasai oleh aliansi Yan telah berjuang keras selama bertahun-tahun ini hingga pada akhirnya mereka harus mundur, dan wilayahnya juga telah menyusut menjadi sepertiga. Dari informasi ini, Xiaoyan juga menyadari sebagian besar para ahli dari aliansi Yan telah berkumpul di benteng kuning misterius di dalam aliran langit kuning misterius. Tempat itu juga merupakan lokasi yang terpenting bagi aliansi Yan selain markas utama yang berada di Kekaisaran Jiama. Jika sampai benteng kuning ini terjatuh, maka seluruh orang dari aliansi Yan hanya akan terdorong mundur dan kembali menuju Kekaisaran Jiama. Menyadari hal seperti ini saja membuat Xiaoyan memiliki kemarahan
di dalam hatinya. Dan menurut informasi yang telah dia dapatkan, para ahli dari aliansi Yan telah bergandengan tangan dengan beberapa ahli lainnya untuk bertarung habis-habisan melawan sekte singa yang mendalam, yang kali ini mereka mendapatkan dukungan dari aula jiwa. Sekte singa yang mendalam saat ini memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Mereka telah berhasil melenyapkan sebagian besar faksi yang berada di wilayah barat laut, dan mereka yang ketakutan menghadapi kekuatan dari sekte singa yang mendalam pada akhirnya hanya secara paksa bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, sekarang cukup sulit untuk menemukan faksi yang berada di wilayah barat laut yang mampu melawan kekuatan dari sekte singa yang mendalam. Bahkan aliansi Yan juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekte singa yang mendalam secara alami tidak akan pernah menyerah untuk menembus pertahanan dari benteng kuning misterius. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui jika sampai benteng kuning ini bisa dikuasai, maka aliansi Yan secara paksa mereka harus mundur. Berita buruk ini membuat Xiaoyan tidak punya pilihan lagi selain mempercepat kecepatan, dan dia harus segera tiba di benteng kuning misterius sebelum sekte singa yang mendalam mulai menduduki tempat itu secara paksa. Jika tidak, maka kerugian yang sangat serius pasti akan diderita oleh aliansi Yan yang merupakan aliansi milik Xiaoyan. Aliran langit kuning misterius yang merupakan lokasi berdirinya dari benteng kuning misterius terletak di antara dua pegunungan, karena medan di tempat ini adalah medan yang terbentuk secara alami. Hal itu menjadi tempat yang sulit untuk diserang. Langit di atas tempat dari aliran langit ini telah bertiup oleh angin yang sangat dingin. Bahkan seorang doguang biasa tidak akan pernah berani menerobos angin seperti ini. Dan bahkan dua gunung yang ada di tempat ini juga sangatlah besar. Mereka yang berada di tahap doguang tidak akan pernah mampu terbang di atasnya. Di luar dari benteng kuning misterius merupakan dataran berumput yang benar-benar luas. Namun saat ini dataran berumput itu telah dipenuhi oleh kabut hitam dan juga aura jahat yang menyebar. Hal tersebut membuat ekspresi dari orang-orang yang berada di dalam benteng kuning menjadi sangat misterius. Cerita kemudian berpindah ke dalam aula besar dari benteng kuning ini. Di dalam tempat itu sudah cukup banyak orang yang telah duduk, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Seluruh aula berada di dalam keheningan. Di kursi pimpinan dari aula besar ini merupakan sosok wanita yang cukup cantik dengan pakaian berwarna merah, yang tidak lain itu merupakan Ratu Medusa atau Cailin. Tatapan mata dari Cailin melihat orang-orang yang berada di dalam aula besar. Kemudian dia mengatakan, semuanya pasukan dari sekte singa yang mendalam telah memberikan tekanan pada kita. Hari ini hanyalah sebuah serangan penyelidikan, namun kemungkinan mereka akan secara resmi memberikan serangan besar pada kita dalam waktu kurang dari 3 hari dari sekarang. Kaisar Es Hai Bodong, Raja Pilguhe, dan juga Tetua Fama, raut wajah mereka saat ini telah berubah menjadi cukup tua. Namun aura di dalam tubuh mereka sebenarnya juga telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Semua orang hanya bisa terdiam ketika mendengarkan ucapan dari Cailin. Detik berikutnya, seorang pria yang telah duduk di kursi roda yang tidak lain merupakan kakak pertama dari Xiaoyan tiba-tiba saja menarik nafas dengan lembut sambil mengatakan, kekuatan dari sekte singa yang mendalam itu terlalu kuat. Para ahli tingkat atas mereka merupakan seseorang yang berada di tahap Daosun, dan itu jauh melampaui barisan yang kita miliki. Kali ini kita bukan tandingan mereka jika sampai melakukan pertempuran secara langsung. Kakak pertama dari Xiaoyan yang bernama Xiaoding ini merasa tidak berdaya ketika menghadapi situasi yang benar-benar sulit. Seorang pria yang terlihat cukup ganas di samping Xiaoding yang tidak lain merupakan Xiaoli, kakak kedua dari Xiaoyan. Dia pun segera mengatakan, apapun yang terjadi, kita harus pergi keluar dan juga bertarung, karena tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Pada saat ini, kita tidak bisa maju ataupun mundur. Jadi, kita kemungkinan memang harus bertarung sampai mati. Semua orang yang berada di dalam aula besar hanya bisa terdiam ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoli. Situasi yang mereka hadapi benar-benar berada di dalam kebuntuan total. Xiaoding tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya. Secara perlahan, dia tersenyum kemudian mengatakan, sebenarnya kita belum mencapai tahap di mana kita menemui jalan buntu. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kelompok dari Xiaoyan, kemungkinan sedang bergegas
untuk kembali menuju aliansi Yan ini. Ketika Xiaoding menyebutkan nama dari Xiaoyan, tiba-tiba saja Cailin yang berada di kursi pimpinan, tatapan matanya langsung terfokus pada Xiaoding. Semua orang yang berada di tempat ini, tidak ada satu dari mereka yang tidak tahu siapa itu Xiaoyan, seorang pemuda berbakat yang telah mendirikan aliansi Yan ini. Dia merupakan orang yang telah banyak menciptakan sebuah keajaiban. Meskipun aliansi Yan selama ini dikelola oleh Cailin, namun kursi pimpinan sejati masih berada di tangan Xiaoyan. Melihat kegemparan dari orang-orang yang berada di aula besar ketika Xiaoding menyebutkan nama Xiaoyan, detik berikutnya dia bertukar pandang dengan Xiaoli yang ada di sampingnya dan menunjukkan sebuah kebanggaan pada adik kecil mereka. Xiaoding kemudian mengangkat kepalanya sambil mengatakan, "Adikku Xiaoyan, sudah lama kau pergi dari tempat ini dan sekarang saatnya kau kembali." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kejutan seperti apa yang akan mereka dapatkan ketika melihat Xiaoyan muncul di tempat ini? Khususnya, itu adalah Cailin. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.